hidup saya makin gak jelas. Udah lama nggak bikin video. Ya ampun, aku kayak strawberry. Nggak tahu mau ngomong apa, tapi yang jelas hari ini saya ngobrol sama Yang dan my goal, and ada two side dalam diri saya habis ngobrol itu, kayak jadi males untuk produktif, dan ada satu sisi lagi kayak gue harus buktiin gitu bahwa ini tuh ya matematika dunia tuh aneh. Tapi gue ngomong apa sih? Nggak jadi deh, apa jadi aja ya. Well, kita ngomongin yang lain aja, kita report aja. Skip lagi, udah berapa ya, udah seminggu lebih, 2 minggu lah, mau 2 minggu skip obat lagi. Bukan karena saya malas, tapi karena kan saya baru pindah ke kerjaan yang baru, dan di kerjaan yang baru ini BPJS saya tuh, jadi di status yang lama tuh status kepesertaan saya tuh keluar secara sukarela. Nah, sama perusahaan yang baru yang sekarang belum diurusin lagi gitu, tapi lagi diproses, jadi belum bisa ke dokter gitu. Tapi saya follow up terus sih biar cepet. Walaupun saya baru dapat kabar juga, ternyata HRD saya baru ini lastinya dia. Ya udahlah ya. Jujur males sih, bukan males ngobrol ya, tapi males jadi kesugesti gitu. Bukan kesugesti sih, lebih ke jadi udah kayak kenapa gede banget? Kok jadi gede banget? Oh, ke zoom kali ya. Oh alah. Gini aja deh, tadi report udah, sekarang saya rasain jadi lebih sering sakit kepala, tapi belum minum darah, belum yang lain sebagainya. Perasaan saat ini ya jujur lebih ke males sih, lebih ke sayang sekali. It's my holiday, padahal ini hari off-nya saya padahal punya agenda untuk cukur rambut udah, dan pengen nulis, tapi jadi feelingnya jadi nggak bagus ya. Gue tau sih itu bukan tipe yang dewasa banget, bukan yang ya I know,
saya udah bilang kalau misalkan nasihat atau apapun itu baru akan, itu kayak alkohol gitu, baru akan perih kalau kita punya luka gitu. Kalau punya luka baru kita ngerasa perih, tapi kalau misalkan selama kita nggak ada luka, mau disiram alkohol 1 jerigen juga ya nggak akan apa-apa, paling dingin doang rasanya. Nah mungkin ya itu kayak memang ya gue akui gue males, gue akui gue nggak, I do nothing, saya cuma mimpi doang, kayak orang yang hidup dari menikmati mimpi. Tapi kayak I try to keep you up with your emotion, with your feeling, and you break me down because my dream is not fair enough. Tapi ya nggak semua orang ngerti, dan nggak seharusnya saya marah karena saya ngajarin untuk tidak semua orang mengerti bahwa kita gimana kata-katanya lupa. Pokoknya ada tuh di chapter kedua atau ke berapa ya lupa. Mengertilah kalau mereka tuh tidak mengerti gitu. Jadi masa saya marah karena padahal saya udah nulis tulisan itu gitu. Ya mungkin itu kelebihan saya lebih ke saya paham bahwa nggak semua orang ngerti dan semua orang sejalan sama kita. Jadi ya udah. Yang penting kan gimana kita. Terus apalagi ya, ada yang saya pengen keluhin ini sebenarnya kayak why, tapi ke diri sendiri gitu loh. Kayak kenapa sih, mungkin itu berpengaruh sama orang lain juga, saya nggak tahu apakah ini terjadi sama kalian juga atau enggak. By the way, terima kasih yang kemarin, saya lupa namanya Ani atau siapa yang udah komen, udah nanya-nanya, tapi maaf jawabannya kurang kurang diplomatis, karena saya juga bukan dokter, jadi saya bukan psikiater, saya cuma orang kurang beruntung yang tiba-tiba nggak ada angin nggak udah hujan dapat ketempuan skizoafektif aja udah gitu. Oh iya, ngomongin tadi lupa, suka ke distract emang. Ya saya mungkin akan nulis lagi, harus. Saya udah berapa kali ngomong gini, kayak omongan saya nggak bisa percaya ya. Tapi saya coba bikin diary saya lagi di Wattpad. Karena saya ngerasa dengan nulis saya merasa saya cukup bisa hidup gitu, kayak ya makin dewasa makin paham kalau misalkan nggak ada orang yang bisa bikin kita bahagia kecuali diri kita sendiri, bahkan orang terdekat kita. Ya karena mereka manusia punya keterbatasan. Ngomongin yang tadi, saya ngerasa bahwa saya nggak tahu orang lain gimana, tapi saya ngerasa bahwa kayak kita tuh makin kurang ajar sama orang-orang yang justru bikin prioritas tertinggi sama kita gitu. Ya nggak sih, kayak orang asing gitu, taruhlah direksi atau siapa atasan kita bakalan lebih format sama dia. Kita nggak mungkin tuh kalau udah janjian tiba-tiba hari ini jadi nggak gitu, nggak akan ada pertanyaan itu, pasti jadi kan, nggak mungkin. Tapi makin deket temennya makin kurang ajar gitu, makin kayak ngerasa bahwa ya udahlah dia akan marah gitu, padahal itu salah. Ya aku itu salah gue.
I'm not good but a good behavior. I'm trying to, but I'm bad influence like Karin. Canda ya, Karin baik kok. Saya tuh sama orang-orang lain, saya ngerasa saya tuh good communication, good listener. Bahkan saya ada julukan good listener agent di aplikasi teman curhat. Install tuh kalau kalian butuh teman curhat, itu recommended. Cuma saya udah nggak aktif di sana karena ya kerjaan. Gimana ya? Saya tuh pendengar yang baik, tapi ketika di temen yang deket banget. Tapi sebenarnya enggak juga sih kalau dipikir-pikir ya. Bukan karena semakin deket jadi semakin nggak dengerin, tapi makin kesini saya memang makin ngerasa saya tuh bukan pendengar yang baik gitu, karena kayak banyak ego saya yang pengen keluar gitu. Kayak saya susah konsentrasi banget. Selain pelupa, saya susah konsentrasi parah deh pokoknya. Kayak makanya di kerjaan tuh saya nulis, jadi apa yang saya baru dapetin tuh saya nulis. Nah, kalau dari konsentrasi tuh saya nggak bisa ya saya buruk lah kalau disuruh multitasking tuh, kayak jeleknya saya tuh itu. Nah, makin kesini tuh makin parah, mungkin karena obat atau apa, atau mungkin banyak yang ngomong ya mungkin karena obat lah bang, kayak ini kenapa gue dipanggil bang ya kak lah. Banyak yang inilah kak obat segala macam, kenapa sih nggak beli aja untuk sebulan ini atau seminggu aja gitu sampai jadi BPJS-nya. Jujur saya nggak ikhlas pakai duit saya buat ya, walaupun itu buat obat saya sendiri. Dan yang kedua, karena psikiater saya itu lagi kena COVID. Jadi awalnya anaknya kena COVID, terus dia kena COVID ya. Dokter Dian semoga cepat sehat. Itu, dan saya nggak mau ke dokter yang lain karena kayak gini, untuk menyerahkan hidup kita selama 1 bulan ke depan tuh kayak sayang gitu kalau dikasih ke orang lain yang kita harus cerita lagi masalah kita nggak cocok apa segala macam, referensi segala macam. Kayak yang pernah ke psikolog atau psikiater pasti ngerti lah bahwa ya kita kalau udah satu tuh satu aja gitu, nggak pengen nempok yang kemana-mana, jadi kayak ya gitu. Jujur kualitas hidup saya terus makin jelek banget. Saya nggak ada teman untuk, saya udah nggak psikolog, saya ngerasa saya butuh psikolog, cuma psikolog saya yang sekarang pindah. Ya dunia tuh kenapa berubah cepet banget, saya nggak bisa ngejar. Psikolog saya itu pindah kerjaan dan sekarang saya nggak tahu kalau kerja sama siapa, ya paling sama dokter Dian, tapi itu juga minim banget karena kan dia juga banyak pasiennya. Damn. Ya iya sih bener, lebih bukan karena ke orang terdekat makin kurang ajar, tapi karena emang makin kesini saya ngerasa kualitas hidup saya emang lebih jelek, lebih buruk, lebih ya nggak bisa fokus, lebih nggak ngehargain orang, lebih menyebalkan lah. Biasanya juga berharap untuk bisa dihibur sih sebenarnya, tapi jelek banget. Sifatku tuh emang jelek banget.
Mungkin itulah kenapa dulu saya nyebut diri saya itu monster. Dan muncul yang sekarang muncul lagi tapi masih anakan gitu loh. Ya semoga aja nggak berkembang biak jadi gede lagi kayak dulu. Ada perbedaan sih sebenarnya nulis dengan bikin video ya. Bikin video tuh asik, nggak ribet, simple. Ya ngelatih komunikasi jadi lebih lancar dan pede di kamera gitu doang. Tapi kalau nulis tuh kayak sebenarnya harusnya sih nulis tangan ya, tapi ya ribet. Jadi ya saya masukin jiwa saya ke sana aja udah. Kalau nulis tuh jadi lebih efektif sebenarnya. Makanya ya udahlah, saya harus paksain bisa nulis gitu. Apa ya, tuh sakit kepala lagi sekarang. Saya tuh berharap akhir-akhir ini tuh bisa dapat apa gitu, sesuatu yang menyenangkan, yang bikin saya tuh refresh lagi. Tapi saya sendiri tuh udah jenuh sama hidup saya sebenarnya. Jadi kayak ya udahlah, hidup emang sialan, emang ya. Kalau kalian nonton ini dari episode 1 mungkin kalian bakal tahu fluktuatifnya saya, perspektif saya yang naik turun tiba-tiba berubah kayak gitu. Ya, enjoy every single process that I take. Gak tau kenapa, kesel aja. Gak kesel sih, lebih ke apa ya, ya emang kualitas hidup saya menurun aja, kayak lebih nggak membuat saya bahagia. Walaupun saya tertawa tapi saya tidak bahagia, nggak ada penyaluran emosi yang cukup untuk sekarang. Ya mungkin karena aktivitas baru juga, kayak cuma kerja pulang di kereta berjam-jam gitu sih. Itu mungkin, sisanya ya nothing about it. Udah gitu aja, ribet ngomong banyak-banyak.